dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan? Belum. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Bapak Ibu pergi ke Makkah, biasanya masuk dalam kloter. Sudah lama saya tausiah, baru ini kipasnya seperti helikopter. Itu cara biar supaya orang yang belum makan matanya melek. Ini jam 2, betul jam 2. Setengah 2 ini waktu yang paling detik, mencekam. Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai akhir. Ini nampaknya tirai sudah babak belur. Efek kuat mencetak generasi Islam. Beberapa bulan yang lalu, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa peniti. Sudah sering saya tausiah, baru ini pengen ganti-ganti. Sampai mana itu? Beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek tua dibawa ke kantor pengadilan, dihadapkan meja hijau di depan Pak Hakim, dituntut oleh anaknya karena tidak mau pindah dari rumah. Sudah dapat berita? Nanti saya kirim. Beberapa hari yang lalu dapat berita seorang anak meracun bapaknya dan ibunya karena dianggap akan mengambil gajinya dan selalu nuntut kapan kamu kerja, kapan kerja. Beberapa hari yang lalu dapat berita seorang ibu di tengah hutan diikat anaknya dengan rantai besi di lehernya. Saya tidak pernah mencari-cari berita ini. Dia masuk sendiri ke handphone saya. Ibu yang mengandung, betul? Ada bapaknya itu. Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan, ibu bila tidur malam penjaganya. Berapa kali tidak beli baju hari raya demi untuk sekolahnya. Setelah dia remaja dewasa, tiba-tiba diikatnya ibu pakai rantai besi, diletakkan di tengah hutan, dimasukkannya arsenik ke dalam teh ibu, diracunnya ibu. Maka solusinya tidak ada lain, mencetak generasi yang Islam. Mau mana anak kita menjadi orang yang paling durhaka? Ada alukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa paling besar ya Rasulullah? Al-Isyraq billah, mempersekutukan Allah. Insya Allah kita semuanya sudah selamat dari syirik, insya Allah. Akhirnya ternak tuyul. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tidak ada maknanya hidup kalau durhaka pada orang tua. Anak-anak, adik-adikku sekalian, kalau pernah durhaka, mudah-mudahan bertobat dan orang tuanya memaafkan, insya Allah. Maka tidak ada jalan lain mencetak generasi Islami. Yang pertama ditanamkan kepada anak kita adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sekarang banyak ibu-ibu kalau anaknya nggak mau tidur malam, lalu kemudian mestinya anak yang tidak mau tidur malam dibacakan
ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Anak tidak mau tidur dibaca ayat kursi, bukannya takut-takut tidur-tidur, ada hantu. Hantu itu ada atau tidak ada? Oh, hantu. Makhluk diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi hantu itu mana? Hantu itu masuk golongan jin. Yang nakal-nakal, yang jahat-jahat itu disebut dengan hantu. Lain padang, lain belalang, lain kota, lain daerah, lain bentuknya, macam-macam namanya. Ada namanya nih borong, sudah kesok, Dracula. Ustaz apa hantu? Hantunya kan tayang terus ini. Percaya bahwa dia bisa memudaratkan kita, mengganggu kita, merusak kita, merasuki kita, itu sudah merusak akidah anak-anak kita. Maka kita ajarkan kepada dia, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa mengganggumu, tidak ada yang bisa memudaratkanmu, tidak ada yang bisa melukaimu, tidak ada yang bisa merusakmu. Dengan syarat engkau berserah diri kepada Allah. Sebelum engkau berangkat ke sekolah, langkahkanlah kaki dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sebelum engkau melakukan aktivitas, maka sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum engkau makan, ucapkan nama Allah. Bismillah. Sebelum masuk ke toilet, sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi aku minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan jantan dan setan betina. Ternyata setan itu tidak ada LGBT. Berarti LGBT lebih parah dari setan. Enggak ada saya ngomong itu. Sebelum tidur ucapkan nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Maka jangan salahkan kalau jamaah ikut tidur, karena doanya boleh dibaca. Semuanya itu dibalikkan kepada Allah. Meninggal orang tuanya, mati bapaknya, pergi ibunya, maka dia katakan, Allah sayang, aku sayang dengan ayahku, aku sayang dengan ibuku, aku sayang dengan anakku, tapi ada yang lebih sayang lagi. Siapa yang lebih sayang? Allah. Maka disebut orang yang meninggal itu orang yang disayang, almarhum. Almarhum artinya orang yang disayang. Tapi jangan gara-gara itu nanti ibu pulang ke rumah, hai almarhum. Ini semua pelajaran supaya anak-anak kita ini kuat. Ada orang sebelum mati meninggal dunia ditinggalkannya untuk anaknya rumah yang besar, mobil yang megah, rumah, duit yang banyak. Tapi ternyata mentalnya keropos, tidak kuat dia menjalani hidup. Di kantor dia ingin gagah perkasa supaya karyawan-karyawannya terhormat, supaya dia berwibawa, dia merasa nggak punya percaya diri. Akhirnya dia pergi ke dukun aja pergi ke polisi. Betul nggak? Ada Pak Luis. Dukun lapor ke polisi. Kalau memang dukun bisa nyantet, kenapa nggak dia santet aja? Nah, mesti lapor polisi. Berarti lebih hebat mana polisi sama dukun? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia ditanamkan dalam dirinya, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah, tidak ada yang lebih hebat daripada Allah, tidak ada yang lebih
di kantor, dia tidak pede, dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia angkat kedua tangannya, dia minta sama Allah, Allahu Akbar. Kalau dia jadi pimpinan perusahaan, dia tidak angkuh, dia tidak sombong, karena ada yang lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat daripada dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Seandainya usahanya tidak berhasil, dia bangkrut, dia tidak akan stres, dia tidak depresi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berkata la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau tidak ditanamkan la ilaha illallah dalam dirinya, saat dia berhasil dia akan sombong, dia akan angkuh. Tapi saat dia gagal, dia akan stres, dia akan depresi, dia akan pakai sabu-sabu. Gak ada uangnya, dia makan ganja, tidak ada duitnya, akhirnya dia pakai lengkapi, rusak otaknya. Ketika dia ingin mencari ketenangan, dia masuk ke diskotik, dia nyanyi rock, dia nyanyi R&B, dia masuk pop, nggak juga selesai, dia makan pil anjing, baru agak tenang. Mau jadi apa dunia ini? Hancur Indonesia ini. Maka tanamkan ke dalam diri anak-anak kita yang pertama kali adalah iman. La ilaha illallah. Adik-adik waktu pertama kali lahir, apa yang pertama kali didengar? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada di antara bapak-bapak ini waktu anaknya lahir dibisikannya ke telinga anaknya, nanti kau kirim ke Jepang. Yang pertama kali dibisikkan la ilaha illallah. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, status hadisnya hadisun hasan. Kata Imam Ibnu Sawrah Abu Isa At-Tirmidzi, hadis mengazankan ke telinga bayi sebelah kanan, azan sebelah kiri iqamat. Hadisnya hasan. Karena nanti waktu cucunya lahir, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dibisikkannya ke telinga. Tapi bagi yang sudah besar anaknya, tidak usah diajarkan lagi. Jangan gara-gara ini nanti pulang panggil. Sini, toh, ini sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya udah kelas 3 SMP. Begitulah kita menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai ada orang yang terbujur kaku di ruang ICU mau mati menghadap Allah, apa yang pertama kita bisikkan ke telinganya untuk melepasnya meninggalkan dunia? Saat pertama kali datang ke dunia, kita bisikkan la ilaha illallah. Saat dia akan pergi meninggalkan dunia, kalimat yang kita bisikkan juga ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu pernah membisikkan orang la ilaha illallah? Belum. Besok pagi kalau bapak tak sholat subuh bisikkan. Siap? Siapa? Hati-hati bapak. La ilaha illallah itu dibisikkan hanya pada orang yang sudah sangat sakit keras mau mati sakratul maut. Judul lagunya Setengah Nafas Syukur. Pas sudah mau mati bisikkanlah ya la ilaha illallah. Setelah dibisikkan la ilaha illallah nggak boleh diganggu lagi. Ya. Selama dia diam, sampai akhirnya dia ngomong yang lain-lain. Mana surat tanah? La ilaha illallah. Berat agak pas sekarang. La supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah maktub lana bi husnul khatimah. Tutup usia kami dengan husnul. Kalau ditanamkan imannya kuat, nanti kalau dia kaya dia tidak sombong. Kalau dia kaya dia akan bangun masjid. Mudah-mudahan Ustaz Somad bisa datang melihat masjid yang baru kami bangun. 9 bulan kami bangun masjid Pak Ustaz. Gak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalis. Dan tadi ngomong ke saya, kita doakan sebelum mati semua bapak ibu ini bangun masjid. Yang tak bilang amin gak jadi. Ibu-ibu bangun masjid, bapak-bapak bangun masjid. Mudah-mudahan. Mana masjid, siapa yang bangun masjid? Orang kaya bukan orang yang rumahnya besar. Orang kaya bukan
ini masjid ini masjid apa namanya? Baitus Salam. Salam artinya keselamatan, bait artinya rumah. Baitus Salam, rumah keselamatan. Siapa yang bingung nggak dapat keselamatan di sana, datanglah kemana. Yang di atas tenda dapat sedikit. Hai guys. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata salam. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Salam, keselamatan, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Dengan berislam kita akan menjadi tenang insya Allah. Kalau kaya dia tidak sombong, kalau miskin dia tidak putus asa. Kalau seandainya padi-padi yang ada di sawah itu tidak tumbuh, mati, kita masih bisa hidup 3 bulan. Gak ada beras, kita masih bisa hidup 3 bulan. Kita bisa makan jagung, kita bisa makan tiwul, kita bisa makan ubi, sagu. Seandainya tidak ada lagi makanan pokok, tapi masih ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Hari apa ini? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Andai kering dunia ini, kita masih bisa hidup sampai hari Selasa. Hari Rabu pagi kosong dunia, semua nikah. Yang hidup tinggal saya sendiri. Kenapa? Karena saya punya air. Tidak ada makanan pokok, masih bisa hidup 3 bulan. Tidak ada air, masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, kau hanya bisa hidup 3 detik. Tik, tik. Islam memberikan harapan. Hai pemimpin Muhammad, hai perampok dan pezina, hai orang yang buat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Makanya ketika datang seorang Yahudi yang sudah membunuh 99 orang, berapa yang sudah dia bunuh? 99 orang. Dia datang kepada pendeta Yahudi, hai pendeta Yahudi, aku sudah membunuh 99 orang, apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata pendeta Yahudi, dosamu tidak diampunkan Tuhan. Dia ambil pisaunya, kalau begitu kau yang ke-100. Mati dosanya. Tapi Islam mengajarkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Dosa zina diampunkan Allah, dosa minum khamar diampunkan Allah, dosa riba diampunkan Allah, dengan syarat taubat nasuha. Mudah-mudahan kita semuanya taubatnya diterima Allah. Amin. Ustaz Somad? Iya. Taubat diterima itu apa tanda-tandanya Ustaz? Enggak ada tanda-tanda fisik. Kabarnya orang yang taubat nasuha itu wajahnya putih, karena banyak minum jus mukor. Katanya orang taubat nasuha itu Pak Ustaz pulang dari Makkah badannya gemuk sehat karena nggak pernah ke masjid, tidur di hotel terus. Tapi ada satu ciri khusus. Apa dia? Ada perubahan. Sebelumnya orangnya pelit, bin bakhil, bin pedit, bin kikir, bin kedekut, bin korek. Setelah dia tobat orangnya dermawan. Sebelumnya wajahnya cemberut, setelah tobat senyum terus. Gak ada orang pun senyum. Sebelumnya marah-marah, mau ngamuk aja. Perasaannya marah-marah itu sesomat juga. Terus ceramah kok suaranya begitu? Itu bukan suara saya, mikrofonnya bawaannya. Aslinya suara saya lembut. Sampai di situ jadi menggelegar. Kalau nggak percaya, nanti setelah saya pulang doa. Ada perubahan. Sebelumnya nggak pernah ingat masjid. Begitu setelah taubat hijrah langsung datang ke masjid. Sholat Jumat jam 12, jam 10 udah datang. Kok nggak ada orang? Rupanya salah setel kan? Sebelum taubat, sebelum hijrah, hatinya keras, nggak mau nangis, nggak bisa terima nasihat. Setelah taubat sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis. Terutama tanggal 30, 31.
Karena kalau kita istighfar sendiri susah mau nangis. Makanya kalau ada acara zikir apa istighfar kubro muhasabah dengan habib dengan kiai, hadir aja. Kadang-kadang kalau kita rame itu hati kita lebih mudah melihat nanti nangis apa nangis? Nggak apa-apa lihat karena nangis ini. Kayak karena nangis. Kata Nabi, usahakan kamu nangis. Kalau nggak bisa nangis, tabah kau, buatlah dirimu menangis. Saya waktu baru pulang dari Maroko, baru kuliah, disuruh mimpin muhasabah. Ustaz Somad bisa mimpin muhasabah, zikirnya bisa, baca yasinnya bisa. Cuma untuk buat orang nangis saya nggak bisa. Coba aja, tes. Ya Allah, nggak ada yang nangis. Begitu banyak dosa kami, nggak ada yang nangis. Sudah 5 menit gak ada yang nangis, akhirnya saya nangis. Ya, nangis semua. Gitu juga kawan saya bawa jamaah umroh. Sampai ke Makkah, pas lihat Ka'bah, satu rombongan nangis. Ya Allah, satu gak nangis. Bapak gak nangis, cengeng. Gak nangis dah. Waktu saya sampai ke sofa, gak nangis. Sampai ke bawah, gak nangis. Potong rambut, gak nangis. Memang bapak ini keras. Orang yang belum bertobat. Sampai akhirnya setelah 4 hari di Makkah, pas tawaf wadah, tawaf yang terakhir, bapak itu bilang, kok hilang ya? Dicari sama teman saya yang bawa kombingan umroh. Ternyata dia di pintu Ka'bah. Nangis. Tanya sama teman saya, bapak kok nangis? Apa yang bapak tangiskan? Aku menangis. Yang kutangis, kenapa selama di sini aku gak bisa nangis? Akhirnya menangis juga. Pada saatnya kita akan melelehkan air mata, asal jangan air mata bu. Kenapa selalu air mata dikaitkan dengan buaya? Karena ternyata buaya nggak punya pori-pori. Seandainya dipasang ini mati dan kita kepanasan, maka keringatnya keluar dari pori-pori. Buahnya nggak punya pori-pori. Kalau ibu bapak nggak percaya, pulang dari sini, singgah ke kebun binatang, lihat besar. Buahnya nggak ada pori-porinya. Nah, makanya kalau dia mengeluarkan keringat dari tubuhnya, dia mengeluarkannya dari saluran yang ada di tepi mata. Itulah makanya air matanya disebut air mata. Karena air itu bukan keluar karena kesedihan, keharuan, tapi karena kekenyangan. Buaya selalu dijadikan contoh permisalan. Begitu juga tentang kesetiaan. Yang paling setia di antara binatang-binatang semua adalah kok tahu? Karena orang Betawi kalau nikah itu diletakkan di atas tempat roti. Buaya ini paling setia selama dia di air. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai pulang dari sini nanti agak hadir nanya, dari mana? Masjid Baitul Salam. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Apa temanya? Buaya. Mencetak generasi Islami yang ditanamkan pertama adalah iman kepada Allah. Andai hidupnya senang, tenang, bahagia, dia akan ingat tetangga, kawan, sahabatnya. Dia tidak angkuh, tidak sombong. Andai dia miskin, susah melarat, dia tidak akan kubur, murtad, nyembah pohon kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Dia akan berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia berhasil, dia tidak akan berkata, ini karena otak saya, ini karena etos kerja saya, ini karena fisik saya. Pasti tanya sama tetangganya, ente kok kaya, ente kok hebat? Ini titipan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ngomong la haula itu setelah berhasil,
bukan sebelum usaha. Setelah berhasil, punya rumah, punya mobil, punya bisnis, punya usaha, punya kebun, punya pabrik, ditanya orang, banyak sekali hartamu. Ini titipan Allah. La haula. Ngomong la haula itu setelah berhasil. Orang sekarang enggak, pagi-pagi ditanya sama istrinya, apa enggak kerja? Kalau ada ibu yang suaminya gitu jangan marah, diam aja. Nanti jam 12, jam 1 dia nanya, mana makan siang, Ma? Mesti ada usaha dan iya. Ini air punya siapa? Punya saya. Ini air punya saya. Ini sudah ditakdirkan Allah, bertulis di Lauhul Mahfuz punya saya, betul? Takdir saya tidak akan mungkin diambil orang lain, betul? Tapi kalau saya tidak ada usaha untuk membuka tutupnya, enggak, saya tidak mungkin. Kalau saya tidak ada usaha untuk memegang gelasnya dan menuangkannya ke mulut, apakah mungkin dia masuk ke mulut saya? Dan cuma nama aja, mana aja. Itulah maknanya usaha dan lalu gimana? Kalau jodoh dijemput, kalau tidak dijemput dia tidak akan mungkin datang, betul? Masya Allah, tabarakallah. Kok usah tiba-tiba ingat jodoh? Lihat anak-anak muda yang luar biasa. Anak muda pakai masker, dia takut COVID. Yang pakai masker bagus, yang nggak pakai masker nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Jangan saling ngedit antara masker nggak masker. Yang nggak pakai masker ngedit, kalau nggak mati nggak akan mati. Kan saudara kita ikhtiar usaha. Nggak selamanya juga pakai masker karena takut COVID. Pas ditanya, dia nggak pakai masker karena kan. Yang pertama adalah ditanamkan iman. Yang kedua ditanamkan adalah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah. Sholat bukan sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Suami ibu gimana bu? Yang kabarnya kemarin ibu ngapor sama ustaz gak sholat? Alhamdulillah sholat, suami saya sudah sholat. Sholat apa bu? Sholat sunat. La sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang kalau tidak baca al-fatihah. Maka al-fatihahnya mesti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada rohnya tipis, rohnya mesti tafsir tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya tak boleh dada bergetar. Bergetar itu hak. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya mesti benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyanya mesti pakai tasbih, bukan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, pakai so, bukan sa. Karena banyak anda bisa bedakan mana sa, mana fa, mana sya, mana so. Siapa tadi yang sama? Ustaz Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim, pakai a. Siratal ladzi, pakai za. Ada za, ada ja, ada dha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, pakai dha. Ada da, ada dha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihahnya yang betul. Pasti tanya sama calon mertua, coba baca Al-Fatihah. Kok nggak bersuara? Mohon maaf Pak, saya baru belajar subuh sama asar aja. Jaharkan Al-Fatihahmu, dengarkan pada Habib, ulama dan kiai. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kalau Fatihahnya tidak benar, akidahnya benar,
Mesti yang kedua adalah Islam. Islam itu adalah ibadah. Dan di antara semua ibadah ini tiangnya adalah sholat. Yang sampai tak sholat, yang perempuan cari suami yang sholat, yang laki-laki cari istri yang sholat. Ustaz Somad, saya baru tahu sekarang kenapa bapak saya dulu pesan kalau cari suami mesti yang sholat. Dulu saya salah pandang Pak Ustaz. Dulu saya sangka saya akan bahagia dengan dia karena mobilnya mewah. Saya sangka akan bahagia karena rumahnya seperti istana. Saya sangka akan bahagia karena uangnya banyak. Ternyata dia tak sholat, Pak Ustaz. Gimana rasanya, Bu? Suruh maksa orang tak sholat, ya seperti satu maksa balitan. Rabbana ja'alna muqimas sholat. Jadikan anak-anak kami semuanya orang yang mendirikan sholat. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjid. Amin. Jadikan anak-anak muda ini semuanya anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Amin. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di mall, badannya boleh di pasar, badannya boleh sedang mengatur lalu lintas. Prit, tangkapnya anak muda. Prit, lengkap semua Pak. Apa yang lengkap? Ayo kita sholat berjamaah. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya? Saya atau Pak Polisi, Pak Kapolsek, Pak Lubis? Kalau saya ngajak, ayo sholat, orang gak dengar. Kalau saya melarang anak muda, jangan main judi, jangan main minum khamar, jangan mabuk. Anak muda cuek aja, emang masalah buat lo? Ternyata kalau Pak Kapolsek, dia tak ada pakai suara, dia gak perlu berteriak. Dia cuma pakai pistolnya. Nah, silakan menjadi main. Yang mau ngomong. Pecahkan ginjal benar. Allah Akbar. Kenapa Ustaz Somad ini semangat tausiah? Karena habis makan saya rasa. Pakai ikan pedas, saya asam. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata belum tentu bisa mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasa. Di mana makannya Pak Ustaz? Di warung makan Bobo, ya, Bobo. Nah, nanti dipotong, masukkan. Jangan lupa lihat di Instagramnya, followernya hampir 7 juta. Maksudnya yang belum follow. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama salat. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu hai bapak-bapak, anak lajang, anak pemuda yang mau meminang anak gadismu, yang pertama kau lihat din agamanya, yang kedua kau lihat wa khuluquhu akhlaknya. Ajak dia sholat. Sholat di mana? Oh ya Pak, sebentar ya, saya butuh dulu. Dia menunggu. Setelah itu dia datang sholat. Silakan azan. Bapak batuk. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Cuma bapak ini heran, pas di belakang suaranya mantap kok, lehernya nggak keluar bukan ya? Rupanya handphone ini. Pas giliran maju ke depan si bapak pun berapa. Inilah ibu tadi buat PS-nya satu drum. Untuk maju ke depan bapak enak. Maju dari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka ya. Apa yang kalau saya sholat, si bapak nanya, nah, setahu bapak ketika ngaji di Masjid Baitus Salam tentang pemberadaan beberapa mazhab, kalau mazhab Syafi'i itu istilahnya jahat, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hanafi itu istilahnya sir. Kalau mazhab Maliki itu nggak pakai Bismillah, langsung Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Perasaan bapak nggak pernah dengar Imam